Soal yang menjadi kegalauan saya juga soal ancaman pidana. Kita tahu bahwa salah satu pasal-pasal pidana yang sering dikenakan kepada media sosial ini adalah penyebaran berita bohong. Ya, ini juga satu tugas berat dari Dewan Pers ya, dan memang selama ini kasus-kasus yang Bung Refli kemukakan itu menjadi beban terbesar dari Dewan Pers. Sekitar 60% bisa kita selesaikan melalui mediasi. Ada 1-2 yang terus ke pengadilan. Janganlah cepat-cepat menerima pengaduan. Menurut kita bahagian dari apa yang kita sebut sebagai kekerasan terhadap dunia pers. Kayaknya kok ada kegalauan ya terhadap perkembangan sosial politik yang ada. Kegalauan itu sebetulnya cukup luas, cuma ya kebanyakan memilih diam. Sebetulnya kan selama ini yang diharapkan bersuara itu adalah pertama masyarakat sipil. Cuma civil society-nya mengalami disorientasi. Jadi mereka sudah masuk ke dalam comfort zone. Kelompok civil society yang kedua, religious based civil society ya. Jadi civil society, masyarakat sipil yang berbasis agama, Muhammadiyah dan NU. Tapi kita tahu bahwa sikap mereka ini dua ini berbeda kan. Yang satu lebih pro kepada pemerintah, satu lagi bilang wah kita udah ada universitas di situ aja nanti kita berpusatnya di situ. Nggak jelas, mengalami disorientasi juga. Nah yang ketiga kelompok-kelompok LSM, NGO yang juga mengalami disorientasi. Nah yang terakhir kelompok civil society itulah kampus. Kampus rata-rata sekarang ini diem bahwa kampus kita ini sebetulnya dalam waktu 10-15 tahun terakhir itu mengalami kolonialisasi. Sekuat apa daya rusaknya oligarki ini kalau kita kaitkan dengan masa depan demokrasi kita, Prof? Iya sangat kuat daya rusaknya, termasuk misalnya membuat undang-undang yang hanya mementingkan oligarki ya. Kita tahulah bahwa misalnya di DPR itu sekitar 60% itu adalah pengusaha. Jadi mereka punya kepentingan untuk menghasilkan undang-undang yang lebih berpihak kepada mereka. Contoh yang paling jelas Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Biasanya saya menggebrak mejanya tuh keras-keras, tapi di depan saya ada senior ya. Saya khawatir nanti beliau jantungan malah. Beliau adalah Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Biasanya begini, Prof. Agak muda sedikit. Anak muda. Saya berterima kasih Prof Azumardi mau datang ke sini. Saya tahu perjuangannya agak berat. Naik ke lantai 3 ya, saudara sekalian. Ini di loteng soalnya, bukan di ground gitu ya. Dan ini menarik. Ucapkan selamat atas terpilihnya sebagai Ketua Dewan Pers. Iya, makasih. Iya. Dewan Pers 2022 sampai 2025. Oke, 2022 sampai 2025. Dan itu dengan Kepres, dengan keputusan Presiden. Ya, jadi Dewan Pers yang lalu 2019-2022 itu dalam Kepres yang sama diberhentikan dengan hormat. Kemudian di bawah Kepres itu dikukuhkan ya Dewan Pers yang baru. Katanya ada 9 orang. Nah, semuanya 9 orang, ketuanya Prof Azumardi. Iya. 8-nya siapa lagi, Prof? 8-nya itu masing-masing mewakili sebetulnya 3 konstituen ya. Ada konstituen jurnalis, ada 3 orang. Siapa, Prof? Kemudian dari perusahaan penerbit itu juga 3 orang. Kemudian dari masyarakat juga 3 orang. Oke, Prof dari masyarakat. Semua namanya. Oke, tapi Prof dari masyarakat. Saya mewakili masyarakat. Oke. Mewakili masyarakat. Ya, nanti saudara sekalian tinggal bisa dilihat saja kan siapa saja namanya ya. Nah, mudah-mudahan Dewan Pers di bawah kepemimpinan Prof Azumardi ini makin bertaji. Tapi sebenarnya bukan hanya soal bertaji, tapi bagaimana menjadi fasilitator terhadap konflik-konflik media. Termasuk, nah saya ingin tanya Prof, termasuk media sosial. Saya terus terang Prof ya, nge-YouTube ini itu sudah sejak 2 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 22 Maret 2020
Iya. Dan saya sudah bikin konten 3.800 lebih. Iya. Bisa dibayangkan. Jadi tidak ada bedanya dengan pers, karena pers itu kan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi secara reguler. Iya. Dan saya sudah melakukan itu secara reguler, dan juga kegiatan-kegiatan seperti jurnalistik itu saya lakukan. Mungkin yang membedakan adalah ini bukan perusahaan. Iya. Itu saja, Prof. Tapi sama sekali nggak ada perlindungan. Nah, kami pernah dulu pernah ngomong dengan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, tapi belum ada kelanjutan. Oh iya. Waktu itu kami bilang, kami ini membentuk ALLU namanya, Aliansi Lintas YouTuber. ALLU, ALLU, Aliansi Lintas YouTuber. Maksudnya adalah kita ingin melakukan audiensi dengan Dewan Pers untuk minta, kami ini kan juga sebenarnya pekerja jurnalistik, tetapi kami nggak ada perlindungan. Kalau misalnya ada apa-apa dengan narasumber kami yang disalahkan, bisa di take down, bisa di close down YouTube-nya. Padahal sebagian orang sudah melihat ini sebagai sumber penghidupan. Silakan, Bro. Ya, jadi ini memang salah satu prioritas kita ya, prioritas saya lah yang kemudian saya bagi dengan kawan-kawan 8 orang lagi anggota Dewan Pers mengenai kita perlu bersikap lebih inklusif ya. Jadi keanggotaan pers itu jangan lagi dibatasi cuma pada pers atau media konvensional. Atau mungkin konvensional kemudian bergeser jadi baru misalnya. Nah, yang masuk konvensional itu adalah media cetak. Media cetak baik yang besar maupun yang kecil yang menjadi anggota dari serikat penerbit atau sebagainya menjadi anggota PWI, jurnalisnya itu yang pertama. Yang kedua, media konvensional ini kan juga berkembang, mengembangkan media yang katakanlah digital, online gitu. Semua media besar itu punya online. Kan? Jadi bahkan punya YouTube. Mengembangkan segala macam. Cuma memang belum inklusif. Nah, kita ingin inklusif terhadap pada YouTubers ini seperti yang programnya atau channelnya Bung Refli ini kita harus kita harus inklusif, harus kita rangkul, harus kita lindungi ya kan. Apalagi ini saya kira YouTube channel YouTube seperti Bung Refli punya ini itu sudah menjadi mainstream dan dibutuhkan bagi dunia media untuk melakukan dinamisasi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya ya kan. Mungkin media-media mainstream konvensional yang tadi saya sebut mungkin masih sungkan-sungkan, mungkin masih malu-malu. Maka kemudian channel-channel yang ada di YouTube ini harus kita rangkul. Itu yang pertama. Yang kedua juga mereka yang bergerak, insannya, orang-orangnya yang bergerak media sosial baru, boleh disebut media sosial baru lah, yang ada di channel YouTube ini juga harus dirangkul, termasuk mereka yang menjadi apa yang disebut sebagai citizen journalist, jurnalis yang membuat laporan apakah melalui channel YouTube atau menyampaikan mungkin video mereka itu ke saluran-saluran TV, channel TV itu harus dirangkul ya kan. Dan ini sungguhnya sangat menguntungkan bagi media konvensional karena dengan demikian mereka bisa mendapatkan informasi yang instan. Nah, cuma sekarang ini saya kira kita perlu berdialog, bertukar pandang mengenai prinsip-prinsip jurnalistik yang bagus ya kan. Yang bagus misalnya 5W 1H karena juga ada media yang baru ini yang online, apakah yang ada di YouTube, apakah yang ada di citizen journalism itu belum mengikuti prinsip-prinsip dasar dari jurnalistik yaitu 5W 1H. Itu belum mereka terapkan gitu. Nah, ini harus kita tukar-menukar pengalaman supaya ketika mereka melaporkan program-program yang mereka buat itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara 5W 1H. Di mana kejadiannya siapa ya, kapan. Pokoknya bukan bikin fitnah. Bukan. Jadi bertanggung jawab. Kredibel ya kan? 5W 1H itu prinsipnya. Saya kira kawan-kawan yang bergerak di channel YouTube seperti channelnya RH ini dan yang lain, saya kira pastilah mendukung itu ya. 5W 1H mereka kan juga ingin channel mereka kredibel, jadi oleh karena itu 5W dan 1H itu mereka pegangi dan H-nya juga gitu, how itu kan bagaimana itu. Nah, jadi ini menjadi program prioritas karena selama ini memang betul mungkin kurang diabaikan barangkali padahal mereka ini semakin penting kan, semakin penting. Jadi ini harus kita rangkul, kita bersama-sama lah. Jadi yang menjadi persoalannya begini, Prof.
Prof, ada dua. Pertama, pendekatan dari YouTube sendiri. Kedua, pendekatan dari kemungkinan tindak pidana. Kalau dari YouTube sendiri, ini vulnerable. Jadi kalau misalnya 3 kali diperingatkan oleh YouTube, ini langsung di close. Tidak ada yang namanya perlawanan. Jadi beberapa channel YouTube yang so-called agak kritis terhadap katakanlah kebijakan-kebijakan baik mondial maupun nasional, itu ada yang dibajak hilang, ada yang di close oleh YouTube sendiri dan lain sebagainya, tanpa kita bisa melakukan mekanisme banding misalnya. Jadi gitu. ini juga menjadi program kita, membuat kesepakatan deal yang lebih adil antara media kita, pers kita melalui Dewan Pers dengan Google, Twitter, Facebook dan macam-macam. Pokoknya itulah yang disebut sebagai mungkin platform atau apa gitu ya. Itu kita, saya pekan depan ini mau ketemu dengan Google untuk merumuskan kerjasama itu, ya kan. Ini menyangkut juga soal kebebasan berekspresi. Kok Google main close down, down misalnya kan. Nah, itu juga tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua juga saya kira terkait dengan apa yang disebut sebagai publisher right, ya kan? Karena media kita umumnya itu kedodoran juga sama ekspansi dari katakanlah Google misalnya yang juga memuat berita, ya kan, memuat berita, iklan dan lain sebagainya, dan mereka dapat untung, dapat uang dari situ. Nah, itu sementara kemudian publik yang mereka gunakan, ranah yang mereka gunakan di Indonesia itu adalah ranah publik. Jadi oleh karena itu mereka harus membayarkan kompensasi kepada Indonesia, ya kan? Dengan begitu kita bisa meningkatkan, ya, kita bernegosiasi dengan 3 pihak termasuk dalam hal ini wakil pemerintah Kominfo, bagaimana dana atau profit yang kita dapat dari publisher right itu, penerbit itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan orang pers, insan pers ini. Termasuk barangkali melakukan pendidikan terhadap pelaku media-media sosial yang barangkali sebagian mereka belum punya background jurnalistik, kira-kira begitu ya. Itu yang jadi program yang saya tekankan kepada kawan-kawan bahwa kita harus lebih inklusif, merangkul itu kawan-kawan yang aktif, masyarakat atau warga yang aktif. Apakah karena hobi, apakah karena memang punya minat dalam merekam dan menyebarkan berita-berita atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka. Seperti misalnya kasus Wadas misalnya. Kasus Wadas itu lebih cepat dilaporkan oleh media lokal itu, media sosial. Bahkan citizen jurnalis itu Citizen journalism itu adalah yang lebih cepat. Gak mungkin jurnalis dari media besar sekalipun selalu ada di setiap tempat, itu gak mungkin. Jadi media kita harus lebih inklusif. Nah, mudah-mudahan nanti Prof kami bisa mengajak teman-teman YouTuber misalnya di organisasi yang kami bentuk ini, Aliansi Lintas YouTuber, untuk beraudiensi dengan Dewan Pers. Dengan segala senang hati, nanti kita bisa atur waktunya, kita ingin bertukar pikiran. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi standar jurnalistik, ya kan? Apa yang Dewan Pers bisa fasilitasi untuk peningkatan skill kita dan kemudian juga perlindungan dari sisi katakanlah mereka yang memprotes atau apapun. Memang kalau jurnalis di media-media konvensional mereka mendapatkan pelatihan profesi yang nanti kemudian mendapatkan ujian kompetensi UKW namanya, kompetensi wartawan. Jadi itu nanti bisa kita kembangkan kepada kawan-kawan yang aktif di media sosial. Apakah YouTuber atau mungkin yang lain itu bisa mengembangkan prinsip-prinsip jurnalismenya itu, jurnalistik itu. Prinsip jurnalistik yang lebih modern. Lebih modern. Satu lagi Prof, tadi soal yang menjadi kegalauan saya juga soal ancaman pidana. Kita tahu bahwa salah satu pasal-pasal pidana yang sering dikenakan kepada media sosial ini adalah penyebaran berita bohong. Dan kita tahu bahwa setiap saat kita kan dealing with dengan narasumber. Pokoknya narasumber kita wawancarai dan lain sebagainya. Rupanya apa yang disampaikan narasumber itu di kemudian hari dibantah orang lain atau katakanlah dianggap tidak benar dan lain sebagainya. Dalam media konvensional kan biasanya harus ada hak jawab. Dan bagi media sosial seperti YouTube, untuk memuat hak jawab sama durasinya, sama jamnya itu nggak ada masalah. Bahkan jauh lebih tidak masalah dibandingkan media cetak misalnya. Tapi yang terjadi adalah nggak begitu. Yang terjadi adalah
begitu narasumber itu dianggap menyebarkan berita bohong, ya, entah dia lagi ceramah atau apa, narasumbernya ditangkap, tapi YouTubernya juga yang menyiarkan itu ditangkap juga. Jadi tidak ada mekanisme jurnalisme untuk memberikan hak jawab begitu. Ya, ini juga satu tugas berat dari Dewan Pers ya, dan memang selama ini kasus-kasus yang Bung Refli kemukakan itu menjadi beban terbesar atau load terbesar dari Dewan Pers, penyelesaian kasus-kasus pertikaian mengenai hal seperti itu. Misalnya ada yang narasumber ataupun semacamnya itu merasa dicemarkan nama baik, kemudian mereka membawanya ke Dewan Pers ya, daripada tidak membawanya ke pengadilan tapi ke Dewan Pers atau tidak membawanya ke Bareskrim, sebetulnya itu baik ya. Jadi kita di Dewan Pers itu rata-rata menerima laporan mengenai kasus itu kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan, pernyataan dari narasumber atau dari jurnalisnya atau dari reporternya, itu rata-rata 2 kasus setiap hari. Jadi setahun itu lebih dari 600, bisa dekat-dekat 700, dan sekitar 60%, 70% itu bisa kita selesaikan melalui mediasi. Bisa kita selesaikan. Ada 1-2 yang terus ke pengadilan ya. Nah, jadi kita pengennya begitu, karena kemudian kalau sampai ke pengadilan memakai undang-undang ITE atau memakai KUHP dan sebagainya, ini urusannya menjadi tidak baik lah ya, untuk kebebasan berekspresi nggak bagus, kemudian juga untuk perkembangan dunia pers juga nggak bagus. Nah, jadi itu kita berusaha menyelesaikannya ya dengan cara-cara seperti itu ya, dan ini tentu juga harus saya kira melibatkan pemerintah dan melibatkan polisian, Polri. Kita juga bikin MOU dengan polisian, janganlah cepat-cepat menerima pengaduan pencemaran nama baik dan sebagainya, apalagi cepat-cepat menyatakan narasumber tersangka atau termasuk juga dengan segera meminta Google men-take down misalnya melalui Kominfo dan seterusnya. Itu menjadi agenda kita. Itu menurut kita bahagian dari apa yang kita sebut sebagai kekerasan terhadap dunia pers, terhadap kekerasan terhadap para jurnalis, para reporter dan sebagainya. Prof, kalau media konvensional tuh lebih enak karena dia ada delay, ada paling diadukan dulu ke Bareskrim atau mungkin kemana, lalu orang tersebut mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan lain sebagainya, tapi tidak ditangkap. Tapi YouTuber ini, Prof, kalau ada yang begitu-begitu, nggak begitu perlakuannya, langsung main tangkap aja. Jadi karena tadi tidak dihargai sebagai media begitu. Iya, bukan hanya itu, ini bahagian dari realitas politik atau kecenderungan politik dalam skala yang lebih luas. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pers kita itu juga terkait dengan misalnya kultur di lingkungan Polri, di lingkungan aparat keamanan yang dengan mudah gitu ya mengambil tindakan-tindakan represif misalnya, ya seperti itu. Tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih manusiawi, lebih cocok dengan HAM, lebih cocok dengan demokrasi, itu kurang. Ya, walaupun Kapolrinya menegaskan bahwa restoratif justice gitu, tapi di lapangan tidak selalu begitu. Masih sering sekali aparat itu, atau sering dikatakan orang oknum aparat itu melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, tindakan-tindakan yang lebih menekankan security, keamanan daripada misalnya HAM misalnya, itu kan hal seperti itu. Jadi oleh karena itu ini kita memperbaikinya tidak cukup hanya dengan memperbaiki dunia media kita atau orang-orang yang bergerak di dunia media kita, tapi juga lingkungan yang lebih luas, termasuk tadi itu terkait dengan demokrasi, terkait dengan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, berekspresi dan sebagainya. Itu yang harus juga diperjuangkan, dan juga termasuk dengan kultur ya di kalangan aparat keamanan kita. Jangan serba mudah melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya ya melebihi ukuran gitu. Melebihi kepatutan gitu. Oke. Prof, untuk bagian pertama ini soal pers dan Dewan Pers, mungkin Prof ingin menyampaikan closing statement sebelum saya mau tanya soal lain lagi terkait dengan perkembangan sosial politik. Ya, jadi Dewan Pers yang sekarang ini yang kebetulan saya dipercaya ya, walaupun sebetulnya
ketika saya diminta oleh kawan-kawan Dewan Pers, saya bilang saya pengen sebetulnya menikmati aja kebebasan ya, bicara, menulis dan sebagainya. Tapi kawan-kawan minta saya gitu kan, karena memang tantangan Dewan Pers sekarang ini jauh lebih berat ke tahun 2025. Kita tahulah sekarang ini eskalasi politik meningkat terkait dengan Pilpres ya kan, terutama, dan kemudian terkait juga dengan pilkada ya kan. Sekarang ini baru sedikit agak adem ya, setelah beberapa lama kita itu heboh kontroversi ketika ada usulan untuk presiden agar diperpanjang masa jabatannya, pemilunya ditunda ya. Mungkin Undang-Undang Dasar 45 di amandemen menjadi presiden boleh menjabat 3 kali atau lebih ya kan. Itu kan heboh sekali, baru kita sedikit agak tenang. Tapi sekarang ini juga coba lihat kehebohan yang muncul karena pemerintah mengangkat penjabat kepala daerah, kan malah ada yang bukan sipil juga diangkat, tentara yang aktif itu menjadi bupati di. Nanti tamu kita setelah ini ada mantan tentara. Menjadi bupati di Seram Barat ya kan. Malah pihak MK mengatakan wah itu nggak boleh katanya. Ditegaskan lagi kemarin nggak boleh. Dalam putusan MK sebelumnya juga udah dikatakan yang boleh menjadi penjabat itu hanya ASN dengan kualifikasi pangkat atau jabatan tertentu. Nah itu yang boleh. Tapi kalau tentara yang masih aktif belum purnawirawan itu nggak boleh. Walaupun kemudian Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ya boleh katanya, karena tentara atau polisi itu udah bertugas bukan di unit pokoknya ya kan, misalnya di unit-unit TNI atau di mana. Tapi kalau dia bekerja di BIN atau mungkin di kementerian, ya itu boleh katanya kan. Tapi kemudian dia berubah lagi pandangannya Pak Mahfud MD itu, dia bilang boleh walaupun masih aktif seperti itu. Dia nggak bicara lagi bahwa boleh kalau misalnya dia mungkin aktif di BNPB misalnya kan, atau di BNN misalnya kan. Dia nggak bicara lagi, pokoknya pada dasarnya boleh, nggak ada halangan. Ya, sobat era sekalian ya, saya ingin menyelesaikan soal yang terkait dengan pers dan Dewan Pers. Kalau kita bicara mengenai Prof. Azumardi Azra, rasanya terlalu mengkerdilkan kalau ngomong tentang pers dan Dewan Pers saja, karena beliau ini adalah guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta, dan sejak lama saya sudah mengenal beliau, sudah puluhan tahun yang lalu, sebagai intelektual yang kritis, yang rajin menulis di media massa. Jadi no wonder kalau menjadi ketua Dewan Pers. Dan saya mencatat beberapa statement beliau terakhir-akhir ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Soal IKN lah ya kan, soal yang terkait dengan penjabat kepala daerah, barangkali soal bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi menyikapi suara-suara kritis dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, daripada saya penasaran, saya tanya langsung sama orangnya. Prof, saya lihat ya, Prof ini dan juga barangkali banyak pengamat politik, banyak intelektual, kayaknya kok ada kegalauan ya terhadap perkembangan sosial politik yang ada. Silakan Prof. Iya sih, kegalauan itu sebetulnya cukup luas, cuma ya kebanyakan memilih diam karena berbagai alasan ya. Sebetulnya kan selama ini yang diharapkan bersuara itu adalah pertama masyarakat sipil ya, civil society. Cuma civil society-nya mengalami disorientasi, mengalami pemencaran ya. Sebagian tokoh civil society itu masuk ke dalam pemerintahan atau masuk ke dalam BUMN menjadi komisaris atau komisaris utama. Jadi mereka sudah masuk ke dalam comfort zone ya. Nggak mungkin lagi mereka bersikap kritis ya. Itu yang pertama. Kemudian kelompok civil society yang kedua, yaitu katakanlah sering saya sebut itu adalah religious based civil society ya. Jadi civil society, masyarakat sipil yang berbasis agama. Yang terutama dalam hal ini Muhammadiyah dan NU. Tapi kita tahu bahwa sikap mereka ini dua ini berbeda kan. Yang satu lebih pro kepada pemerintah, status quo ya, belum apa-apa udah bilang bahwa kita juga mau bangun kantor kita di IKN misalnya kan. Nah, yang satu lagi bilang wah kita udah ada universitas di situ aja nanti kita berpusatnya di situ perwakilannya gitu kan. Kira-kira itu. Jadi mengalami ini juga. Nggak jelas, mengalami disorientasi juga. Nah, yang ketiga adalah kelompok-kelompok LSM, NGO, kan, yang juga mengalami disorientasi. NGO kita ini mengalami disorientasi. Nah, yang terakhir
kelompok civil society itulah kampus. Kan? Kampus rata-rata sekarang ini diem, ya kan? Ya mungkin karena saya kira karena belenggu birokrasi yang ada di kampus yang luar biasa, saya menyebutnya bahwa kampus kita ini sebetulnya dalam waktu 10-15 tahun terakhir itu mengalami kolonialisasi oleh kementerian, dalam ini Kemendikbud, ya kan? Sehingga kemudian tidak bisa bergerak itu para dosen itu. Ya kan? Kalaupun misalnya bergerak, maka kemudian mereka itu bisa kena sanksi macam-macam lah, ya kan. Sekarang para dosen itu diperlakukan sama dengan buruh. Bagi mereka harus fingerprint atau misalnya retina mata itu untuk kehadirannya gitu. Jadi marwah sebagai intelektual yang seharusnya punya kepedulian pada publik itu hilang. Di kampus itu hilang. Ya, jadi susah kita mengharapkan. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari lah. Yang dalam tanda kutip ya bahasa Betawinya cuek ya, nggak peduli gitu ya. Itu ada juga, tapi ya nggak terlalu banyak lah. Biasanya yang cuek tidak peduli itu justru dikucilkan biasanya. Iya, mungkin dikucilkan oleh penguasa yang ada di kampus karena bisa penguasanya dianggap, penguasa kampus dianggap tidak mampu menertibkan, ya kan, dosennya yang bertingkah seperti itu, yang misalnya kritis seperti itu tidak bisa ditertibkan oleh pimpinan universitas gitu ya. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Tapi Prof ya, terlepas dari kondisi sosial politik yang ada, satu kritik terhadap kampus yang juga harus kita garis bawahi adalah sering sekali kampus terlibat di dalam proses berelektoral, berpemilu. Misalnya menjadi think tank, menjadi tim sukses secara tidak langsung, dan itu kan sudah ketahuan. Dan akhirnya kita tahu orang-orang itu mendapatkan rewardnya setelah mantan rektor misalnya dan lain sebagainya. Iya, betul. Padahal kan tidak boleh berpolitik ASN harusnya. Sebetulnya secara teoritis dan secara hukum nggak boleh, tapi dalam prakteknya mereka melakukan itu ya, walaupun nggak banyak ya. Tapi beberapa kampus melakukan itu, beberapa tokoh melakukan itu ya, sehingga kemudian setelah pemilu usai dan kemudian yang dia dukung itu menang, maka kemudian memang mereka mendapatkan ganjaran, mendapatkan reward ya. Itu ada seperti itu. Nah, kita nggak tahu untuk pemilu 2024 ini ya, kampus mana saja yang terlibat dalam politik. Sejauh ini sih kelihatannya sih saya belum melihat, belum ada ya. Belum ada yang misalnya pro kepada calon-calon yang disebut-sebut itu ya, disebut-sebut media ya kan. Kayaknya belum ada itu. Oleh karena itu saya memang udah beberapa kali mengatakan bahwa kampus kita ini perlu reformasi ya kan. Karena reformasi, katakanlah reformasi yang awal itu, yang pertama 98-99 itu belum mampu mengubah kampus kita. Awalnya memang ada tiga titik tekan reformasi kampus itu. Pertama adalah otonomi yang lebih besar. Sekarang nggak ada otonomi kampus itu. Semuanya diatur oleh pihak-pihak di luar. Yang kedua adalah demokratisasi yang lebih besar. Sekarang juga nggak ada demokratisasi di kampus ya kan. Nah, yang ketiga adalah akuntabilitas yang lebih besar. Ya. Akuntabilitas terutama di dalam misalnya dalam soal tanggung jawab publiknya misalnya kan. Nggak juga, karena perguruan tinggi negeri yang top lah umumnya itu kemudian memberlakukan uang kuliah yang mahal-mahal, semakin lama semakin mahal. Jadi akuntabilitas publiknya semakin berkurang juga itu. Akuntabilitas etiknya menjadi kurang gitu. Prof, ada dilema di kalangan kampus ya, karena kan seorang akademisi ini juga kan seorang intelektual. Iya. Dan seorang intelektual itu biasanya kritis terhadap kondisi sosial politik. Dan kalau kita kritis itu potensial berhadapan dengan kekuasaan biasanya. Betul. Nah, di sisi lain, kadang-kadang siapapun yang berhadapan dengan kekuasaan dua saja tuduhannya. Kalau nggak dianggap partisan, ya artinya partisan terhadap oposisi, atau ya kedua ya akan dimusuhin, ditimpe, kira-kira begitu. Kan jadi ada dilema kan di situ kan, kalau pemerintah tidak menghargai gitu. Jadi memang orang-orang yang kritis dari kampus atau yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik itu memang menghadapi resiko yang cukup berat juga, resiko dari katakanlah pimpinan perguruan tingginya bisa tidak dipromosikan, kan, tidak dipedulikan, atau bisa juga dikenakan sanksi tertentu, atau disisihkan secara sosial, misalnya kan, tidak pernah diberikan kepercayaan, misalnya dalam hal-hal yang penting, misalnya. Nah, itu masalah pertama yang dihadapi. Yang kedua adalah dalam kaitannya dengan dunia luar, ya.
dengan aparat keamanan Iya. misalnya, atau dengan buzzer. Jadi kalau dosen-dosen yang suka misalnya seminar atau diskusi isu-isu yang sensitif, katakanlah misalnya perpanjangan periode presiden 3 kali misalnya, Iya. secara konstitusi itu bisa dihack, itu HP-nya gawainya dihack ya. Itu kan terjadi. Bahkan diancam dulu Bahkan waktu diancam, ada ya. Profesor UUI Nikmatul Huda itu, iya. ancaman pembunuhan bahkan. Ya, yang terakhir itu kan kalau di Jakarta ini teman kita itu Bibip kan. Oh, Bivitri Susanti ya. Fitri Iya. Susanti kan dibajak itu, Iya. di hack itu Iya. pegawainya ya. Kalau saya, Prof, saya dihack juga Twitter saya. Nah itu Sudah 400 ribu lebih subscribe followersnya. makanya itu kejadian itu sering terjadi seperti itu ya. Di Jogja terjadi, di tempat-tempat lain terjadi gitu ya. Jadi ada dosen Gajah Mada atau UII Universitas Islam Indonesia yang mau diskusi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dari sudut konstitusi, dari sudut Undang-Undang Dasar 45 itu diganggu, di hack itu ya, ini gawai mereka ya. Ya itulah yang terjadi ya. Prof, ada satu isu ya, kan kadang kan pemerintah ini untuk membuat sebuah kampus itu tidak kritis biasanya akan memberikan reward dalam tanda kutip kepada penguasa tertingginya, rektor. Misalnya jabatan sebagai komisaris di BUMN. Kan sering terjadi begitu, Prof. Atau orang-orang kuncinya, entah itu dosennya, entah itu entah itu dekannya. Itu menurut pendapat Prof itu sah-sah saja atau sebaiknya bagaimana? Sebetulnya kan seharusnya jangan, menurut saya sih. Ya, apalagi kalau pimpinan ya, Iya. rektor, dekan, wakil rektor, Iya. dekan misalnya, saya kira sepatutnya tidak, karena kemudian ada konflik of interest itu jelas. Iya. Dan kemarin itu kan kasus rektor UI ya. Iya. Kemudian dia mundur karena banyak protes dari masyarakat, dari publik, dari kampus sendiri, dari civil society. Jadi menurut saya itu memang harus diawasi oleh masyarakat ya. Harus kita semua ini, masyarakat sipil ini harus rajin-rajin berteriak melihat keadaan yang tidak proporsional, tidak pada tempatnya seperti itu. Walaupun juga masih ada rektor yang menjadi komisaris, ada beberapa ya. Iya, beberapa. Dia pura-pura nggak tahu, saya tidak ada. Nah itu memang juga harus kembali kepada kesadaran moral dari orang yang bersangkutan. Artinya harus memilih lah. Harus memilih lah ya kan, nggak pada tempatnya gitu ya. Jadi kampus itu sebetulnya harusnya menjadi panduan moral, beacon of moral gitu ya, menjadi lampu suar dari ketinggian moral. Jadi kalau misalnya di dalam statutanya nggak boleh ya kan, jelas dicantumkan nggak boleh rektor misalnya menjadi komisaris BUMN misalnya, ya itu ya dia harus menepati itu. Dia Even kalaupun tidak dicantumkan dalam statuta harusnya tahu diri juga kan. kalau nggak dicantumkan ya tergantung dari kesadarannya, consciousness-nya ya kan. Etik ya. Etikanya ya kan. Tapi sebaiknya sih ya memilih lah, memilih jabatan rektor atau di jabatan-jabatan strategis lain di kampus atau bergabung ke komisaris perusahaan-perusahaan itu gitu kan. Prof, tadi Prof kan melihat 4 kelompok masyarakat ya, masyarakat umum, ada civil society, kemudian ada yang religious based society, kemudian ada kampus, kemudian ada apa lagi, satu lagi? Kelompok advokasi. Kelompok advokasi ya kan, NGO ya. Nah, ini kan dari sudut kelompok itu ya, dari sudut society-nya atau civil society-nya. Tapi kalau dari sudut negara, gimana Profesor melihat perkembangan demokrasi di negara kita ini ya? Tentu kita jangan bandingkan dengan Orde Baru, Orde Lama nggak relevan. Iya, pada era ini dalam aja. hal tertentu juga lebih setback dari Orde Baru. Oh gitu. Ya betul. Ya, misalnya. Zaman Orde Baru nggak ada kepala daerah yang diangkat hanya oleh Kemendagri, nggak ada. Tidak ada itu. Mereka itu diangkat melalui DPRD. Ya. Dan di DPRD itu tidak sepenuhnya hanya kaki tangan pemerintah. Katakanlah dalam hal ini Partai Golkar aja gitu kan. Di dalamnya ada juga yang tidak pro pemerintah sepenuhnya, misalnya P3 kan. Waktu zaman Orde Baru kan ada 3 partai saja. Ya. Golkar, kemudian
PDIP dan P3. PDI. PDI ya. Belum P. PDI waktu itu belum ada Iya, PDI. iya. PDI ya kan. Nah, jadi ada meskipun mereka kalah sama Golkar ya kan, Iya. tetap kalah. Ya tapi paling enggak mereka bisa menyampaikan aspirasi rakyat lah ya, menyambung lidah rakyat walaupun tidak bisa diterima. Kalau sekarang kan sama sekali tidak. Semua Iya. ditentukan oleh Kemendagri, oleh Kemenpan RB, Iya. oleh BKN Badan Kepegawaian Negara dan oleh BIN Badan Intelijen Negara itu yang menentukan ya. Menentukan ASN. Itu penjabat. Oh, penjabat kepala daerah ya sampai 2024 Ya. Pilkada serentak. Iya itu tadi yang menjawab komentar Bung Refli tadi antara orde sekarang dengan orde baru. Jadi kalau menurut saya sih tidak selalu apa yang ada di orde baru itu Lebih buruk. buruk. Iya. Kan banyak juga yang baik misalnya yang lain nih dari orde baru. Iya. Itu adalah misalnya menteri-menterinya hebat-hebat Pak. Iya. Itu coba lihat. Menterinya Berkelas lah kira-kira. profesional berkelas. Iya. Ya saya menilainya secara objektif saja ya karena walaupun saya dulu pendemonya Pak Harto, saya pernah ditahan oleh kena mendemo Pak Harto pernah ditahan, tapi yang baik itu kan kita harus akui. Kita nggak bisa ya gara-gara saya ditahan saya kemudian Iya. menistakan seluruh apa yang dilakukan oleh orde baru, itu nggak benar juga ya kan. Orde baru itu sangat berhasil misalnya dalam dua hal. Pertama, mengangkat masyarakat Indonesia sekitar 40 juta dari terbenam dalam kemiskinan sekarang sudah di atas Garis kemiskinan. di atas garis kemiskinan lah. Yang kedua, menyediakan pendidikan yang lebih universal itu. Oke. Yang impres itu, SD impres dan Iya, sebagainya, iya. sehingga ada 2 orang asing meneliti tentang proyek impres pendidikan ini mendapat hadiah Nobel. Bayangkan itu. Oke. Iya. Kita aja nggak pernah dapat. Iya, kita nggak pernah dapat. Jadi menurut saya apa-apa yang positif baik dari orde baru kita apresiasi. Tapi apa yang jelek ya kita harus perbaiki. Dan begitu juga sekarang. Apa yang baik dari pemerintah sekarang ya kita hargai, kita apresiasi. Misalnya kita berutang kepada Presiden Jokowi ini dalam pembangunan infrastruktur. Oke, jalan, jembatan. Walaupun pelabuhan. bilang katanya ini kan banyak hutang ya sudahlah ya, tapi Utang soal lain lah kira-kira. Ya, soal lain yang Iya. jelas infrastruktur. Coba bayangkan kalau dalam masa liburan seperti mudik lebaran ataupun Natal misalnya, orang bisa berkendara dari Jakarta sampai ke Surabaya sampai ke mana saja lah. Itu dengan cara yang lebih mudah, atau dari Lampung sampai ke Banda Aceh, Medan udah ada potongan-potongan jalan tol misalnya. Paling tidak dari Lampung ke Palembang jalan tol terus. Ya, itu kita apresiasi. Cuma pada saat yang sama kita juga meminta kepada Pak Jokowi, Presiden Jokowi di masa tersisa 2,5 tahun ini misalnya lebih memprioritaskan juga pembangunan infrastruktur sosial politik. Yang sepertinya kedodoran. Ya? Kedodoran. Ini sosial politiknya kedodoran. Ya kan? Sosial politiknya, terutama politik kedodoran ya kan? Yang kemudian oleh pengamat di dalam dan di luar negeri dibilang politik kita itu, demokrasi kita itu mengalami kemunduran. Menurut Prof, apa faktor utama ya yang menyebabkan seolah-olah ya banyak pihak mengatakan bahwa kok demokrasi kita ini bukannya bertambah maju, bukan progresif tapi regresif gitu. Tidak dibandingkan dengan Orde Baru, tapi dibandingkan pemerintahan reformasi sebelumnya begitu. Ya karena saya kira proses-proses politik yang terjadi. Proses-proses politik yang terjadi yang menghasilkan oligarki politik pada satu pihak, dan kemudian juga oligarki bisnis. Atau oligarki ekonomi. Inilah yang kemudian berkolaborasi menciptakan kondisi perkembangan yang tidak kita harapkan. Misalnya legislasi misalnya. Legislasi itu tidak melibatkan masyarakat sipil. Legislasi undang-undang misalnya katakanlah KPK, undang-undang perubahan undang KPK, undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja itu lebih menguntungkan pemodal, perusahaan-perusahaan besar. Termasuk juga undang-undang IKN itu. Hanya menguntungkan itu dengan mengorbankan misalnya lingkungan setempat. Tidak ada AMDAL misalnya, tidak perlu lagi AMDAL itu kan. Atau kemudian mundurnya juga mengambil wewenang dari Pemda yang selama ini adalah bagian dari otonomi daerah, itu ditarik lagi ke atas, ke Jakarta. Itu yang saya sebut sebagai resentralisasi. Jadi kalau kita bicara demokrasi kita, kemudian ada resentralisasi yang kuat, itu ya setback dalam demokrasi. Daulat rakyat hilang, sekarang diganti dengan daulat pemerintah pusat.
Prof, banyak orang mengkhawatirkan mengenai oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama pada masa pemerintahan ini. Sebenarnya seberat apa, sekuat apa daya rusaknya oligarki ini kalau kita kaitkan dengan masa depan demokrasi kita, Prof? Iya, sangat kuat daya rusaknya, termasuk misalnya membuat undang-undang yang hanya mementingkan oligarki ya. Iya. Oligarki. Kita tahulah bahwa misalnya di DPR itu sekitar 60% itu adalah pengusaha bergerak pebisnis gitu ya. Iya. Jadi mereka punya kepentingan untuk menghasilkan undang-undang yang lebih berpihak kepada mereka. Contoh yang paling jelas itu Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih berpihak kepada pengusaha daripada misalnya masyarakat publik secara lebih luas. Publik itu termasuk misalnya masyarakat di daerah ya kan, termasuk juga adalah buruh, tenaga kerja ya kan. Nah, itu kurang mendapatkan perlindungan ya. Bayangkan aja kenaikan upah buruh, UMP-nya itu naiknya cuma berapa itu? Berapa puluh ribu? Puluh ribu ya, puluhan ribu. Ya gimana? Nggak Ketika dinaikkan ratusan ribu digugat. Ya kan? Jadi itulah yang menurut saya sih perlu diperbaiki lah. Gitu. Prof, bagian akhir ini ya, apa skenario ya yang ingin atau proposal yang ingin Prof tawarkan dalam katakanlah memperbaiki keadaan ini? Kita cari panacea. Bidang apa aja? Sosial, politik, ekonomi, kalau Prof punya konsep. Silakan, Prof. Ya, sebetulnya saya pernah mengusulkan ya, kita harus mengembangkan ke depan itu demokrasi deliberatif ya. Oke. Yang lebih melibatkan publik, lebih melibatkan warga ya. Mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali misalnya pemilihan kepala daerah itu tidak lagi secara langsung tapi oleh DPRD ya kan, di tingkat kota, kabupaten dan kota dan juga provinsi. Itu misalnya, sehingga kemudian praktek cukongisme di dalam politik itu semakin berkurang ya kan. Memang tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD tidak bermain uang ya, memang tidak ada jaminan, tapi paling tidak ini tidak merusak rakyat secara keseluruhan. Kalau dibuat sistem pengawasannya mungkin lebih mudah gitu ya. Apalagi kalau dibuat sistem pengawasan anggota DPRD secara lebih ketat ya. Itu lebih mungkin ya. Nah, jadi itu usulan saya dalam rangka membendung atau menghilangkan money politik yang menjadi akar dari berbagai masalah, cukongisme politik, oligarki politik. Itu kan karena juga politisi itu banyak di rata-rata itu mereka mendapat dukungan keuangan. Ada sponsornya lah, ada penyandang dananya yang membuat kemudian ketika mereka terpilih menang dalam pemilu atau pilkada, mereka nggak bisa berlaku adil ya kepada publik, kepada masyarakat, lebih berpihak kepada pengusaha, bisnis. Prof, terakhir ya, ada yang kemudian mengatakan, udahlah ini demokrasi kita ini sudah terlalu rusak dan lain sebagainya, kita kembali aja lah ke Undang-Undang Dasar 45. Padahal kalau kembali itu nggak ada pemilihan langsung, tidak ada DPD, kemudian mungkin TNI Polri masuk lagi. Terserah bagaimana pendapat Prof soal itu. Iya, sebetulnya undang-undang yang Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemen 4 kali itu saya kira udah cukup bagus lah, cukup memadai. Sekarang ini apa yang lebih diperlukan itu adalah penumbuhan atau pengembangan budaya politik baru. Saya kira juga sumber masalah kita itu demokrasi kita berkembang tapi budaya politiknya nggak menunjang. Masih feodal dan kemudian partai-partai kita itu masih belum menjadi partai yang modern, partai-partai menjadi milik dinasti yang bersifat nepotistik dan seterusnya. Nah, ini juga yang harus diperbaiki. Kita harus membangun partai yang lebih modern, partai yang lebih berdasarkan kepemimpinannya itu lebih berdasarkan merit, bukan berdasarkan keturunan gitu. Prof, closing statement ke kamera, Prof, untuk sobat era sekalian. Ya, sobat-sobat RH sekalian, saya kira tantangan kita khususnya Dewan Pers, saya kebetulan jadi ketuanya menjelang 2025 ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kohesi sosial, bisa menjaga stabilitas politik sehingga tidak terjadi kekacauan di tanah air kita ini gara-gara kita berada dalam tahun politik yang kecenderungannya itu semakin panas ya kan. Dan kita harapkan juga agar pemerintah lebih arif lah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik ya, sehingga kemudian itu tidak menjadi potensi atau menjadi bahaya laten yang muncul bisa meledak suatu waktu ya.
Jadi kita mengimbau lah supaya pemerintah lebih inklusif ya di dalam mengambil kebijakan-kebijakan seperti misalnya penetapan dan pengangkatan penjabat kepala daerah. Iya, sahabat daerah sekalian, tidak terasa ya. Saya nanti mau berkomunikasi dengan Prof. Azumardi sebagai Ketua Dewan Pers untuk membawa teman-teman ya, YouTuber untuk berdiskusi, beraudiensi dengan beliau dan mungkin anggota Dewan Pers lainnya agar nanti YouTuber ini lebih profesional dan lebih mendapatkan perlindungan. Setuju. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Makasih banyak.